Halo teman-teman, kali ini kita bicara tentang AMPSR tahap kedua, yaitu pelaporan. Bahasa Inggrisnya reporting. Kita sudah tahu bahwa AMPSR ada 4 langkah. Yang pertama adalah identifikasi dan notifikasi. Identifikasi melakukan pencirian. Apa nih, mana kematian maternal, mana kematian perinatal, mana kematian balita. Notifikasi adalah melaporkan kepada MPDN, Situs Maternal Perinatal Death Notification yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tujuan pelaporan di tahap kedua ini apa? Mengambil data penting untuk dilakukan pengkajian kematian atau death case review. Nah, mengambil data penting ini ada panduannya. Ada panduannya yang disebut sebagai ringkasan medik perinatal untuk kematian IUFD dan neonatal, ringkasan medik maternal, atau juga ada ringkasan medik untuk balita. Jadi sebenarnya ada 3 ringkasan medik. Nah, di tahap pelaporan ini kita punya prinsip no name, no shame, no blame. Kenapa? Kita nggak mau ngadukin orang lain. Misalnya gini, kita catat nih si ini ninggalin pasien misalnya. Kita catat nih namanya si ini yang bertugas atau DPJP-nya si ini gitu ya. Jadi no name, no shame, no blame. Yang kita lakukan adalah mencatat hal-hal penting. Hal-hal penting yang terjadi. Insiden medis pun kita catat nggak apa-apa. Tapi bukan untuk menyalahkan. Dan reporting atau RMP pada perinatal, RMM pada maternal tidak digunakan di forum pengadilan. Jadi no pro justisia. Jadi nggak bisa nih kita fotokopi yuk RMP-nya kita tuntut gitu ya. Nggak bisa seperti itu karena tujuannya jelas AMPSR untuk mencegah kematian yang sebenarnya tidak layak mati, preventable death. Nah, ini adalah tahapan kedua, itu kita melaporkan kematian maternal perinatal dengan tools atau alat bantu yang disebut sebagai RMM atau RMP. Lalu kita melakukan laporan berdasarkan panduan tersebut ya, ada identitas, informasi kematian. Ini contoh yang neonatus ya, kondisi neonatus selama perawatan, kehamilan dan persalinan, sarana dan prasarana. Kenapa sih ribet banget, banyak banget yang mesti dilaporkan? Teman-teman, untuk menilai apakah dia sebenarnya bisa dicegah, apakah sebenarnya kita bisa melakukan intervensi untuk mencegah kematian serupa. Datanya memang harus selengkap itu. Untuk melihat faktor apa saja yang bisa kita ubah, yang kita bisa modifikasi, supaya kalau ada pasien yang sama, dia nggak mati. Itu memang datanya memang harus selengkap itu. Ini adalah contoh formulir RMP, ada informasi kematiannya, dirawatnya, kondisinya seperti apa, dan sebenarnya masalah sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan yang melayani. Kondisi kehamilan dan persalinan ibu. Ingat, perinatal sangat erat sekali kaitannya dengan kondisi kehamilan dan persalinan. Bisa saja intervensinya harusnya dilakukan di saat janin, bukan di saat neonatus misalnya itu. Nah, ini adalah halaman terakhir, yaitu membuat kronologis. Yang kita laporkan adalah kejadian, tindakan, dan hasil, tapi yang bermakna saja. Sangat kesulitan teman-teman melakukan pencatatan kronologis yang bermakna. Karena kadang-kadang dicatat semuanya. Kita tidak memindahkan rekam medis ke dalam RMP. Kita juga tidak menyalin rekam medis ya. Jadi kita hanya mengambil yang bermakna. Kalau tidak latihan, kita juga nggak akan tahu mana sih sebenarnya yang bermakna yang bisa kita ambil. Ini adalah tipsnya. Dari hari ke hari, pasti ada perubahan antara subjektif, objektif, assessment, dan planning. Jadi carilah perubahan SOAP. Itu yang kita tulis di kronologis. Misalnya, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Anaknya aman-aman aja. Minumnya tetap sama, cairannya sama, antibiotiknya sama, klinisnya stabil. Nah itu mungkin kita bisa skip. Nggak usah kita tulis tiap hari. Kadang-kadang kita hanya mencatat sesuatu yang nggak bisa diambil kesimpulan. Contohnya begini, jam sekian, heart rate sekian, saturasi sekian. Jam sekian, heart rate sekian, saturasi sekian. Jam sekian, heart rate sekian, saturasi sekian. Jam sekian, code blue, mati. Nggak bisa. Kenapa? Karena nggak ada subjektifnya.
Ada nggak perubahan yang terjadi? Objektifnya apa? Saat itu pemeriksaan fisiknya ketemu apa? Misalnya pasien sesak, down score-nya mulai bertambah sejak jam sekian. Lalu yang paling penting adalah assessment atau diagnosis. Selama saya berkontribusi sebagai auditor kematian di Kementerian Kesehatan ya dari beberapa provinsi dan kabupaten, hampir sekali teman-teman tuh lupa menuliskan assessment atau diagnosis. Jadi yang ada cuma begini, pasien tambah sesek, tubasi. Apa sih assessmentnya waktu itu? Pasien terintubasi, desat, naikin FiO2. Apa sih assessmentnya waktu itu? Sehingga kita sangat sulit untuk mencari kronologis yang berkualitas. Dan ini mempengaruhi kita melakukan pengkajian. Ini anak matinya kenapa? Faktor-faktornya apa ya? Jadi karena tidak berkualitas kronologis yang dibuat. Jadi teman-teman nanti bisa belajar membuat kronologis, lihat ada SOAP yang berubah atau tidak. Misalnya stop antibiotik, tulis. Misalnya uh, dipuasakan, kembali total parenteral nutrisi. Nah, berarti kan itu bermakna tuh. Tapi ada asesmennya saat itu pasien muntah darah. Assessment misalnya sepsis perburukan, misalnya gitu. Lalu planningnya apa? Nah, tipsnya apa? Biasakan menulis yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita tulis. Kenapa? Karena kalau rekam medis kita itu lengkap, berbobot, nggak susah dalam mengaudit kematian. Itu juga merupakan keuntungan buat kita sendiri untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita. Karena lengkap. Jangan yang ditulis panjang-panjang 2 kertas folio, isinya tuh cuman nadi, suhu, sama RR. Pernah saya mengaudit kematian isinya seperti itu. Ujung-ujungnya kuat dulu terus mati. Nggak jelas asesmennya apa. Apakah ada hasil ronsen yang keluar, di-assess sebagai ini, dinilai sebagai ini, seperti itu. Lalu biasakan mendokumentasikan asesmen, diagnosis, hasil interpretasi, bukan hanya kondisi pasien lalu terapi. Kondisi pasien lalu terapi, waktu itu dipikirkannya apa gitu ya. Nah ini juga membuat seharusnya dokter-dokter mengevaluasi diri ya, karena pada saat melihat pasien jangan langsung pindah ke terapi. Jangan langsung kasih intervensi gitu ya, sebelum kita melakukan diagnosis dan assessment. Jangan menulis rekam medis hanya running business as usual. Sama semua. Asuhan keperawatan sama semua. SOAP dokter, DPJP sama semua dari hari ke hari. Nanti tiba-tiba mati pasiennya. Ya ini gak jelas ya. Jadi itu tipsnya ya. Karena rekam medis yang baik dengan AMPSR ini diharapkan dokumentasi kita jadi lebih baik. Cara berpikir kita jadi lebih baik karena setiap kita melakukan dokumentasi, kita mencatat dengan benar sesuai dengan kaidah kedokteran itu kan SOA dulu ya baru P gitu ya. Kita biasakan menulis A, assessment kita apa, diagnosisnya apa, terapinya berdasarkan pedoman dari diagnosis itu. Masa ya sampai 10 hari tersangka sepsis? Tersangka, kapan terbuktinya? Kalau bukan ya bukan, kalau iya ya iya. Misalnya seperti itu, kita jadi bisa mengevaluasi. Ada yang nggak benar nih, 72 jam, 48 sampai 72 jam ya udah harus terbukti unproven apa enggak sepsisnya. Misalnya seperti itu. Teman-teman, langkah kedua sudah selesai yaitu pelaporan.